Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan perbincangan kita tentang OBS yang pada kesempatan yang dulu kita sudah membahas tentang apa urgensinya kita menggunakan OBS. Nah, kali ini kita akan mencoba mengulik tentang settingannya. Nah, ini PPT window-nya belum kelihatan. Ini saya jadi kalau kita mau sekalian jelaskan ya, bagi yang belum tahu sih ya, yang sudah tahu ya sekedar merupakan review ya. Jadi kalau PPT window itu memang harus dalam posisi itu terbuka, jadi modulnya tidak boleh diminimize ya. Nah, jadi harus dalam posisi seperti ini. Nah, kemudian kita geser ke sana. Nah, kemudian kita buka gini. Nah, seperti ini. Ya, jadi posisi PPT-nya ini harus dalam posisi tidak diminimize. Nah, kemudian kita cek di sini apakah sudah ada di properties. Nah, di properties ini ya. Nah, kita buka. Nah, ini. Oke. Kita akan bicarakan tentang setting ya. Setting itu ada di bagian kontrol ini, setting atau pengaturan ya. Ada juga di sini kalau mau dilihat di file ini juga ada. Di file ini nanti ada setting. Nah, ini ada setting, ketika diklik nanti masuknya itu nanti sama. Nah, ketika bicarakan tentang setting ini, maka yang perlu kita bahas ya, itu menentukan berapa resolusi yang kita ambil. Kita menentukan resolusi, kemudian menentukan PS dan bitrate-nya. Nah, bitrate nanti yang terakhir kita tentukan. Ada satu pertimbangan lagi yang sangat penting ketika menentukan resolusi berapa yang kita ambil, kemudian diikuti FPS-nya, frame per second-nya itu berapa FPS-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan bitrate-nya, ini yang terakhir kali. Jadi yang pertama mesti kita pahami adalah itu mungkin kita tentukan dulu ini kecepatan internet yang ada di tempat kita, di tempat Anda, ya, bukan di tempat saya, tapi di tempat Anda itu berapa. Jadi ketika kita sedang melakukan recording atau streaming, maka kita perlu pahami dulu berapa kecepatan internetnya. Ya. Nah, setelah kita tahu kecepatannya, ya mungkin 12 Mbps atau 12.000 BPS ya, Mbps karena BPS. Apakah 12.000 ataukah 20.000? Nah, tapi kita harus pertimbangkan itu adalah kan sinyal internet juga naik turun ya. Karena sinyal internet naik turun, maka kemudian kita mesti menentukan kemungkinan ketika turun. Jadi anggaplah mungkin kalau 20.000 kita perhatikan ternyata kadang naik turun terus 15, ya
kita pakai aja patokan 15 atau kita turunkan sedikit lah dari 15 gitu ya, 15.000 itu atau 15 Mbps. Nah, dari patokan itu kemudian kita ambil separuh. Jadi kalau 15 kira-kira 7.500 ya. Tapi kalau kebetulan mungkin ya sinyal kita cukup bagus sampai mungkin 50 Mbps ya, memang kita sangat luasa sih ya. Nah, jadi perhitungannya begitu. Berapa kecepatan, kemudian terendahnya berapa, misalnya 20 tadi terendahnya 15, maka kita pakai patokan 15 boleh lah. 15 kemudian kita paruh, ya kita paruh itu 15 jadi 7.500 lah gitu ya, 7.500. Nah, 7.500 itulah yang kita jadikan ketentuan bitrate yang tertinggi ada di bitrate yang tertingginya itu ada di 7.500 ya. Nah, sekarang kalau kemudian kita perhatikan ya, hmm, kita perhatikan di sini, maka kemudian ada pilihan ya, pilihan sudah ada komposisi yang bisa kita pilih ya. Ya, di sini ada hmm, resolusi proses transfer. Nah, jadi gambarannya itu ketika kita membuat video kan ada gambar ya, gambar dan audio. Nah, gambar itu dihitung kalau video itu artinya setiap detik itu akan terisi dengan 30 gambar berarti 30 fps ataukah 60 gambar berarti 60 fps. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang melakukan gerakan-gerakan yang cepat, misalnya kayak olahraga begitu ya, nah itu gerakan-gerakan yang banyak gitu, maka itu dibutuhkan fps yang tinggi ya, 60 lah, 60 fps. Kecuali kalau kecepatannya lebih tinggi lagi ya bisa sampai 100 ya. Tapi 60 lah, 60 itu kecepatan tinggi. Sedangkan kalau hanya sekedar melakukan podcast ya, podcast jadi satu acara bincang-bincang atau ceramah gitu ya, maka itu hanya membutuhkan ya itu 30 fps saja sudah cukup ya, artinya sudah kelihatan halus gitu. Nah, itu kemudian untuk resolusi kita mengambil resolusinya itu kita turunkan ya dari 1920 kali 1080, ini resolusi aslinya kita turunkan menjadi 1280 kali 720. Nah, ini ada kaitan dengan tadi kecepatan internet yang ada di tempat kita. Jadi kemampuan uploadnya itu. Nah, termasuk juga dalam hal ini kan recording itu juga butuh bitrate ya. Nah, itu. Nah, kemudian bisa kita lihat kemudian setelah itu kita menentukan bitrate-nya. Nah, bitrate-nya itu kita lihat di sini. Kalau video bitrate, audio kita tentukan. Audio itu lebih gampang karena tidak banyak lah, tidak butuh byte yang banyak. Jadi bisa 128 atau 160 itu bisa, 160 kbps ya. Nah, itu bisa. Bahkan sampai 160 sampai berapa ya, 190 itu bisa. Karena ini relatif ringan ya, relatif ringan. Berbeda dengan video bitrate ya. Video bitrate ini memang lebih besar sehingga kita ambil itu
kita turunkan dari 1080 menjadi 720. Nah, jadi nanti ukuran resolusinya jadi 1280 kali 720. Nah, berarti itu membutuhkan setidak-tidaknya 3000 kbps atau 3 Mbps ya. 3000 kbps. Ini kita jadikan patokan pertama. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan, kita urutkan dengan variabel yang berikutnya ya. Nah, variabel yang berikutnya ini adalah pertimbangan berikutnya. Ini ada informasi begini. Jadi untuk 720 resolusi 720 60 fps itu membutuhkan 3500 sampai 5000 kbps, itu 60 ya. Nah, kalau 1080 kali 30 1080 ini resolusinya, kemudian frame rate-nya itu 30 fps, maka itu butuh maksimal sampai 6000 kbps. Maka kita ambil, kita kan pakai 720 ya, 720 resolusi, kemudian frame rate-nya kita pakai 30, maka kita amankan itu 5000 kbps. Nah, 5000 kbps ya. Kan ini tengah-tengah ya. Tidak sampai ke 6000, tapi juga tidak sampai di bawahnya lagi ya, 4000 ya. 4000 mungkin masih aman ya, tapi kita ambil 5000 saja. Kemudian kita gunakan CBR constant bitrate. Nah, kemudian keyframe interval ke interval itu 2 second ya. Nah, ini kita bisa lihat juga ini di sini untuk 720 30 fps itu 2500 sampai 4000. Jadi 4000 ini sebenarnya sudah cukup aman. Tapi bisa kita lebih amankan lagi ya 5000 lah gitu ya. 4000 sampai 5000. Nah, ini kita bisa lihat referensinya yang lain ya. Misalnya yang 1080 30 fps itu butuh sampai 6000 kbps, sedangkan yang 60 fps itu Full HD butuh sampai 6000 sampai 9000 kbps ya. Nah, cuman ini kan berarti ya, misalnya ini ya, kita ambil 9000, berarti kan kita cukup yakin bahwa internet kita itu adalah ada 18.000 ya, 18.000 minimal ya. Tapi kalau yakin boleh lah ya. Saya kira banyak lah sekarang yang lebih dari 20.000 ya, ada yang sampai 40 atau 50.000 Mbps ya. Nah, begitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat settingnya, mudah-mudahan ini bisa ya. Settingnya ini kita melihat ke setting. Jadi kita sebentar, ini kita tutup dulu. Kemudian ini kita geser dulu. Ya. Nah, sekarang kita melihat ke setting ya. Kita lihat ke setting. Jadi untuk men-setting ini, kita lihat di outputnya ini ya. Kita mulai dari general dulu ya. General saya kira apa ya yang penting kita tentukan ya. Yang kita tentukan perlu kita pahami ini adalah tentang ini ya. Multi view. Oh ya, ini nih.
output ya. Ini penting kita tentukan. Memang ada pilihan automatic record when streaming. Nah, cuman ini kalau kita klik, artinya record dengan streaming berjalan bareng. Ini cukup memberatkan. Jadi kalau memang laptop kita cukup kuat ya, cukup kuat, itu bisa kita lakukan. Jadi ukurannya itu di RAM-nya itu berapa. Jadi kalau RAM-nya mungkin 12 berani lah, tapi kalau RAM-nya 4 atau 6 kayaknya nggak berani. Jadi kita ambil pilihan yang milih record apa milih streaming, jadi salah satu aja. Nah, karena ini cukup memberatkan, nanti bisa menyebabkan proses streamingnya terganggu ya, otomatis proses rekamnya juga tidak maksimal ya, kena nge-lag gitu ya, gitu. Nah, ini yang penting sepertinya itu ya. Yang lain-lain saya kira pakai setelan asalnya juga nggak apa-apa. Sekarang outputnya, output ini ada, kita pilih ini ada pilihan advance dan simple, tapi kita ambil advance. Kemudian ada supaya kita bisa leluasa untuk mengaturnya. Nah, itu ada setelan streaming, recording, audio, ya 3 ini. Kalau replay buffer mungkin tidak mesti kita pakai. Nah, streaming settingnya itu adalah audio tracknya kita pilih 1, audio encodernya kita pilih ini FFmpeg AAC, kemudian video encodernya X264. Nah, rescale output ini kita pilih dari setelan yang itu 1, 2, nah setelan 1920 kita turunkan ya, jadi ini 1280 kali 720. Jadi kita lakukan rescale. Setelannya di mana ini tentang rescale ini ada di stream ya, di stream ini ada maaf bukan di sini ya. Nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini encodernya kita pilih ini. Jadi ada rate control itu CBR itu maksudnya constant bitrate. Memang ada pilihan variable bitrate, tapi kita pilih constant bitrate saja supaya tidak berubah-ubah ya. Constant bitrate. Nah, kemudian bitrate-nya kita masukkan 5000, kemudian ininya kita ambil 2 scone. Kemudian CPU-nya kita pilih very fast, profile high, kemudian X264. Nah, begini. Ini sudah cukup oke. Kemudian recordingnya kita pilih standar, kemudian kita pastikan kita simpan di mana. Nah, kita simpan di mana recording partnya ini. Nah, kita browse ini, nanti dipilih lokasi penempatan penyimpanannya. Recording format kita pilih Matroska video. Matroska video ini lebih fleksibel untuk nantinya dilakukan editing. Nah, nanti bisa kita format supaya kita jadikan satu setelan supaya pas recording format ini kemudian langsung diremux menjadi MP4 ya. Kalau MP4 nah sudah siap untuk di-upload ya. Jadi nanti simpanannya itu ada 2 file. Satu file itu yang versi MKV dan satunya versi MP4. Nah, kalau kita mau lakukan lakukan satu editing ya kita pakai MKV-nya, tapi kalau misalnya langsung kita upload kita gunakan MP4-nya. Ini video encodernya X264, kemudian audio encoder FFmpeg AAC. Nah, itu. Nah, audio tracknya ini kita pilih semuanya. Ya, rescale output ini kita masukkan. Jadi di rescale, kemudian encoder setting. Ya, encoder setting ini ada
Rate control ini pakai constant bitrate. Nah, bitrate-nya 5000 kbps. Kemudian keyframe intervalnya 2s, 2 detik. Jangan lebih dari, ya ini aja, 2 detik ini aja, 2s. Kemudian very fast, high, none. Nah, begitu ini sudah oke. Sedangkan audio itu nanti setelannya adalah, ini saya pasang 192. Ini tidak terlalu membebani karena kan relatif ringan ya, 192 ya ini, atau 160 ya, boleh. Nah, kemudian tentang setelan remux itu ada di advance. Nah, di sini ada setelan tentang remux ya, supaya nanti otomatis ini sudah langsung di remux. Nah, ini ada setelan-setelan yang sudah kita ikuti saja, ini sudah dari sana sudah di apa ya, biasanya setelah bawaan gitu ya. Nah, itu di sini ada recording. Nah, kita pilih ini automatically remix to MP4. Nah, ini kita pilih yang ini nih, nanti kita dapat 2 file. Nah, ada oke. Oke, ini sudah semuanya. Itulah settingan yang kita pakai ya. Jadi kalau mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, jadi beberapa settingan, dan memang perlu kita sering-sering untuk melatihnya. Jadi tidak cukup hanya dengan tidak cukup hanya dengan sekali lihat ya, tapi kita coba-coba. Nah, oke, begitu saja yang bisa kita pelajari kali ini bersama-sama. Kita kesimpulannya tentang membahas 4 variabel penting ya, yaitu tentang resolusi, yang kedua tentang frame rate, dan yang ketiga itu tentang menentukan bitrate, dan yang keempat itu satu variabel yang perlu kita perhatikan adalah berapa kecepatan internet yang ada pada tempat kita. Demikian, semoga memberikan semangat pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.